dihadiri kurang lebih 250 orang, dan kebetulan Pak Marlam juga waktu itu hadir, Pak Marlam ya. Jadi kemudian ya ini kalau kita bicara mengenai strategi ya, jadi saya meriset atau mungkin meneliti mengenai Tesla AIB ini kurang lebih 2 tahun ya. Jadi start dari tahun 2013, kemudian tahun 2015 diminta untuk mempresentasikan, dan kebetulan bisa saya presentasikan. Dan dalam hal ini saya mengedepankan trading dengan cara yang simple ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu hal yang rumit ya. Dengan trading yang simple kita sudah bisa memperoleh hasil yang lumayan ya. Nah ini kebetulan Tesla Effect juga menerapkan sistem trading yang simple ya, cukup menggunakan angka-angka unik yang ada di Tesla ya. Jadi tanpa menggunakan istilahnya chart pun sebetulnya kalau kita bicara agak advance ya, agak lebih itu tanpa pakai chart pun sebenarnya sudah bisa ya, hanya melihat dari market watch saja. Nah, tapi bagi yang masih basic ya lebih baik saya sarankan menggunakan chart ya. Nah, di kesempatan pada malam hari ini ya, ini akan kita presentasikan live chart juga ya Pak Marlam ya. Jadi biar teman-teman ada pengalaman, jadi nggak cuma teori aja. Jadi istilahnya kita di sini kita menggunakan live chart ya. Kemudian bagaimana sebelum langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai trading ya, terus apa yang perlu kita siapkan ya, kemudian bagaimana untuk mencari trading setup yang bagus ya. Intinya dengan cara yang sederhana dan simple itu aja ya. Jadi nggak perlu kita istilahnya mencari atau mungkin menggunakan hal-hal yang rumit ya. Toh istilahnya dari beberapa pengalaman angkatan kelas online ya, yang sampai sekarang udah masuk angkatan kelima, itu juga mereka sudah menghasilkan profit yang lumayan ya. Jadi istilahnya cukup menggunakan hal yang simple. Itu aja Pak Marlam, terima kasih. Semuanya teman-teman, mudah-mudahan perkenalan Om Sam cukup. Nah, saat ini saya menghadirkan Om Sam ini untuk kita semuanya, untuk memberikan edukasi kepada kita semuanya. Jadi ini sebenarnya fasilitas untuk AIB yang saya bimbing. Ini pesertanya sebenarnya cukup banyak Om Sam, namun ya seperti biasa, kalau hasil itu tidak langsung di depan, maka peminatnya sangat sedikit. Meskipun banyak yang ikut, namun yang aktif hanya sebagian saja. Tentunya ini peluang yang cukup besar kita mengembangkan bisnis IP. Nah, banyak masukan atau banyak pertanyaan, Pak, saya ini kan tradingnya belum konsisten, trading juga belum bisa, masa mau menawarkan jadi IB menawarkan kepada orang lain. Nah, dengan adanya masukan-masukan itu, maka saya mengundang Om Sam. Saya sebenarnya Om Sam ini adalah mentor edukasi yang berbayar, namun saya mengkondisikan buat teman-teman semuanya ini edukasi gratis. Saya yang menghandle Om Sam, dan ini saya berikan untuk mensupport teman-teman yang menjalani bisnis IP, supaya kedepannya ini klien-kliennya bisa trading, dan dengan trading di bawah IP teman-teman semuanya tentunya akan menghasilkan komisi IP yang bisa teman-teman nikmati. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya rutin kita adakan hari Senin dan hari Jumat jam 7.30, dan kita fokus edukasinya jam 8. Kita masih akan menunggu 8 menit lagi supaya teman-teman yang tadinya tahunya jam 8 supaya bisa mengikuti edukasi ini. Nah, sebelum kita memulai edukasi, saya akan coba ngobrol-ngobrol sebentar, masih ada waktu 8 menit Om Sam. Jadi sebelum kita memberikan edukasi trading dan share screen tentang chart, bagaimana kita trading, bagaimana kita apabila kita harga tidak sesuai dengan trading kita itu bagaimana menyikapinya. Kemudian sebelum trading itu apa saja yang perlu kita lakukan, nanti bisa Om Sam sampaikan kepada teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Om Sam ini sebelumnya profesinya sebelum jadi trader ini apa Om Sam?
Oke, sepertinya ada kendala koneksi. Oke, Om Sam. Halo? Halo Pak, Oke, agak ada kendala terputus dari koneksi koneksinya. sepertinya ya. Gimana Pak? Bisa diulangi pertanyaan? Oke, Om Ya, Sam sepertinya koneksinya agak ya terkendala. unstable ya, udah oke Oke. kok. Jadi kita menghadirkan Om Sam ini untuk memberikan support kepada IB yang mengikuti edukasi bimbingan trading supaya teman-teman yang belum konsisten tradingnya, belum bisa trading, tapi bisa menjalani bisnis IP. Maka saya datangkan Om Sam untuk memberikan edukasi kepada kita semuanya. Nah, sepertinya Om Sam ada kendala koneksi. Ah, sudah oke Ya lagi Pak, kembali. Jadi sebelum ya, kita mulai masih ada waktu 6 menit karena kita akan mulai jam 8 Om Sam. Nah, sebelum kita ya, mau mulai, oke. Om Sam ini sebelum menjadi trader ini dulu profesinya apa saja? Kalau saya sebelum memulai trader itu saya di bidang wisata Pak, di tourism ya, di bidang Oh, oke. pariwisata. Iya. Jadi ketika kita bidang wisata itu kan rentan terhadap isu keamanan dan juga mungkin pandemi ya saat ini Pak ya. Iya. Jadi ketika ada Bali Bom tahun 2001 itu, nah itu otomatis bisnis pariwisata itu mati ya dalam waktu mungkin kurang lebih hampir setahun ya. Jadi disitulah saya mulai istilahnya tersadar ya kalau misalkan kita tidak bisa tidak punya sesuatu penghasilan yang lain, ya mau gimana ya untuk pariwisata itu otomatis lumpuh ya. Nah kemudian hingga saya berkenalan dengan trading online ya. Waktu itu saya malah belum mengenal forex Pak. Jadi awalnya Hmm. saya malah justru di indeks itu di Hang Seng ya. Jadi langsung di ngeri ya ibaratnya pergerakannya kan sampai 300-400 poin waktu itu ya per hari ya. Nah, kan ada pernah 500 sampai 800 poin ya. Nah, Ya. waktu itu juga belum tahu apa itu teknikal, apa itu analisis teknikal, apa itu apa. Saya nggak ngerti sama sekali waktu itu ya. Tapi Hmm. cukup nekat ya. Jadi ibaratnya dengan modal yang tersisa, oke ya. Cuman ketika itu saya nggak menggunakan chart ya karena waktu itu kan MT4 belum ada ya tahun 2001 ya. Ada kan sekitar tahun 2003. Nah, Oke. itu saya hanya menggunakan ilmu Titan ya. Ilmu Titan apa? Cukup melihat angka-angka yang ditampilkan oleh platformnya broker. Waktu itu pakai platform Java. Jadi ketika Oke. saya melihat ada angkanya tertinggi sekian, ya terendah sekian, terus harganya di mana kok tidak pernah menembus yang tertinggi lagi. Oh, berarti dia nggak mampu ya. Saya istilahnya jual gitu ya. Kemudian hari berikutnya ya saya mengamati lagi, ya kok nggak mampu menembus yang terendah, kok malah naik-naik terus. Oh, berarti dia semakin naik. Ya, saya beli. Hanya seperti itu, Pak. Jadi istilahnya tidak ada pengalaman sama sekali. Nah, kemudian mulailah mengenal istilahnya kita cari-cari ilmu ya. Selain kita trading itu apa yang diperlukan. Nah, Hmm. beruntunglah untuk teman-teman yang istilahnya memulai trading di era-era sekarang karena mendapatkan materi itu sangat mudah sekali ya. Zaman dulu kan internet belum begitu signifikan ya. Jadi Ya. kita mencari referensi untuk belajar itu susahnya minta ampun ya. Bahkan ke Gramedia juga itu terbatas sekali buku yang mengenai masalah trading ya. Hingga akhirnya pelan-pelan saya mempelajari ada beberapa referensi ya, kemudian terutama mengenai candlestick ya, kemudian mulai pola-pola apa yang ada di grafik ya, dan itu sering terjadi. Nah, itulah yang saya gunakan ya, hingga kemudian tahun 2015 saya istilahnya sudah mendeklarasikan diri bahwa saya menggunakan price action based on Tesla number ya. Jadi itu akan sangat mempermudah lagi istilahnya mensupport apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya minta teman-teman yang istilahnya masih dalam tahap belajar ya tetap semangat ya, karena memang kalau kita memang niat istilahnya benar-benar niat itu selalu pasti ada jalan, dan saya sudah merasakan sendiri ya. Jadi ketika istilahnya memang kita lihat istilah the power of kepepet itu memang benar ya. Kalau nggak Benar kepepet ya. tuh Oke. kalau nggak kepepet itu memang nggak bisa gerak. Dan itu sebetulnya kan itu men-trigger alam bawah sadar kita Pak, bahwa Iya. memang kemampuan manusia itu sebenarnya unlimited Pak. Jadi kalau misalkan kita berada di batas tertentu, kita push lagi itu ternyata itu bisa. Nah itu sudah Oke. berkali-kali saya lakukan seperti itu ya, ketika pilihannya kan
ada istilahnya ada dua ya. Saya cuman dia diam aja, uang saya habis, atau saya bergerak dengan uang saya muter waktu itu ya. Jadi oke, saya bagi dua, ini untuk biaya hidup ketika pariwisata lumpuh, yang ini untuk saya trading. Iya. Nah, alhamdulillah istilahnya pilihan yang saya tetapkan itu tepat ya. Jadi Oke. ini sepenggal pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini malam ini baru memulai bisnis IB dan sebagainya, ya tetap semangat. Saya yakin itu teman-teman bisa, karena kesempatan ini masih terbuka. Apalagi kalau layanan kita IB-nya itu mempunyai keunggulan tersendiri, mempunyai nilai value dan sebagainya, itu saya yakin nggak perlu banyak promosi, orang pasti nyari ya. Contoh lah, misalkan Pak Malam sekali posting aja udah langsung Iya, udah benar, benar. yang Iya, kontak itu aja ya, contoh ya. Jadi ibaratnya benar. berbagai macam contoh yang istilahnya bisa kita petik ya. Saya sendiri termasuk belajar juga terhadap Pak Marlam untuk masalah digital marketing dan sebagainya. Itu Pak Marlam. Oke, baik. Jadi buat teman-teman semuanya, belum ada kata terlambat lah. Apalagi dibantu dengan the power of kefefet itu luar biasa hasilnya. Karena kita mau nggak mau harus mau gitu. Tapi kalau belum ada kepepet itu biasanya besok, besok, besok. Dan akhirnya kehabisan waktu. Saat membutuhkan, kenapa saya nggak mulai dari dulu? Biasanya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau fokus, ini saya akan berikan fasilitas edukasi gratis hari Senin dan Jumat jam 8 malam. Nah, nanti masuk jam 7.30 supaya kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah jam 8 persis, kita akan memulai presentasi edukasi yang disampaikan Om Sam. Saya kira sekitar 30 menit sudah cukup ya, kalau edukasi trading itu sebenarnya tidak begitu rumit menurut saya. Namun karena saya tidak begitu menguasai tentang edukasi, maka saya membutuhkan Om Sam sebagai partner supaya bisa menyampaikan edukasi ini. Nah, sebenarnya edukasi ini bisa untuk trading forex dan kripto. Jadi teman-teman semuanya yang mengenal trading, hari Sabtu Minggu banyak waktu, sekarang tidak ada waktu longgar lagi karena kita bisa melakukan trading di hari Sabtu Minggu menggunakan akun kripto. Jadi silakan nanti bisa membuat akun kripto. Nah, itu leverage-nya sangat kecil dan benar-benar bisa digunakan untuk menjadi trader pro. Nah, silakan waktu saya berikan ke Om Sam untuk memberikan edukasi secara singkat. Yang penting adalah bermanfaat buat teman-teman semuanya ke depannya, karena ke depannya kita akan rutin mengadakan edukasi ini. Silakan Om Sam. Ya, oke. Ini kita bisa share screen ya Pak Marlam ya. Ya. Oke ya, teman-teman semua, ini kelihatan ya untuk chartnya ya. Oke, ya, saya yakin ya di antara teman-teman di sini mungkin sudah ada yang sudah ahli atau mungkin expert ya. Tapi tetap akan saya sampaikan ya, bagaimana kita trading dengan cara yang simple atau dengan cara yang mudah ya. Jadi nanti misalkan teman-teman yang IB ini ada klien yang mungkin perlu bimbingan dan sebagainya, teman-teman juga sedikit banyak bisa memberikan satu penjelasan bagaimana kita untuk trading itu bagaimana yang betul ya. Jadi begini teman-teman ya, ketika kita bicara mengenai trading, apalagi mengenai price action ya, dalam pengertian yang saya istilahnya saya ambil ya, istilah dari price action, yaitu artinya adalah kita melihat harga baru kita take action ya. Itu awalnya dulu aja deh. Price action yaitu kita melihat harga itu berada di mana ya, kemudian setelah melihat harga baru kita take action. Nah, kemudian yang kedua adalah kita wajib untuk mengidentifikasi tren ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya di sini saya sebutkan tren itu ada tiga ya, itu tren up atau tren naik, tren down atau tren turun, kemudian sideways.
ya. Nah, di sini kita wajib untuk mengidentifikasi trennya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi tren, baru kita mencari peluang-peluang kita untuk trading dengan memanfaatkan tren yang ada. Jadi misalkan kalau misalkan trennya sedang turun, berarti yang ada dalam benak kita adalah only sell. Nah, kemudian posisi sell-nya di mana nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian jika trennya naik, yaitu opsi kita yaitu only buy. Nah, buy-nya di mana juga nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menghadapi trend sideways ya? Itu ada dua opsi sebetulnya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan area-area sideways untuk buy dan sell. Atau mungkin yang kedua, opsinya adalah menunggu sampai harganya nge-break atau breakout. Ya, jadi itu ya. Yang pertama kita istilahnya identifikasi tren dulu, ya. Kemudian tren yang terjadi itu apa, baru kita bisa ambil action atau tindakan. Ya, contoh misalkan teman-teman, sebentar ini. Nah, misalkan ini kita mencoba untuk mengidentifikasi tren ya teman-teman ya. Ini yang kita yang pertama ya, kita tren turun ya misalkan ini ya. Ini kan kita secara kasat mata sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa tren yang terjadi saat ini adalah trennya turun ya. Nah, tapi perlu diingat juga teman-teman ya. Ini sering banyak sekali trader itu terjebak ketika mau entry. Biasanya sering terjebak ketika reversal akan terjadi ya, itu entry di situ ya. Itu yang sering bikin kita terjebak ya. Makanya perlu yang teman-teman ketahui adalah mengenai struktur market selain tren tersebut ya. Jadi yang perlu dipahami juga adalah struktur market ya. Oke, kita bicara tren dulu ya. Untuk struktur marketnya nanti saya bicarakan setelah ini ya. Dari sini kita sebenarnya sudah tahu ya ini bahwa teman-teman ini trennya adalah turun secara kasat mata ya. Seperti ini ya. Nah, sebetulnya teman-teman ya, untuk melihat hal yang sederhana ini, ada loh sebagian orang yang tidak bisa mendeteksi bahwa trennya ini adalah turun. Ternyata itu ada, ya kan? Dan saya sendiri cukup kaget ya ketika saya bertanya atau mungkin berdiskusi terhadap ada teman yang mungkin sudah pengalaman trading sekitar 3-4 tahun ya, melihat garis seperti ini aja masih berpatokan trennya naik. Ya, itu sudah 3 tahun 4 tahun trading ya. Jadi bisa kita bisa bayangkan aja ya. Jadi hal yang simple ini dikatakan naik karena apa? Karena beliau concern-nya terlalu detail ya. Makanya ini teman-teman wajib istilahnya kita jangan terlalu detail sebenarnya. Kita hanya melihat secara garis besarnya dulu aja ya. Walaupun harganya random naik, turun ya, turun ini naik ya. Ini tapi secara overall, secara keseluruhan ya ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini harga adalah turun. Nah, kemudian setelah kita bisa mendeteksi trennya ini turun, langkah selanjutnya itu bagaimana? Sekarang kita masuk ke struktur market ya teman-teman ya. Dalam kondisi tren turun ya kan, ini ya teman-teman ya. Bentar. Ini structure marketnya seperti ini ya. Jadi, nah, walaupun katakan ini overall ini kan turun, ya kan. Nah, ketika dia turun, teman-teman tinggal mencari swing up-nya aja. Jadi dia naik, misalkan ini ya teman-teman, ini turun, ya. Terus kemudian nunggu swing up, ya. Kemudian dia turun. Nah, ini bisa kita katakan wilayah entry kita adalah di area-area setelah koreksi, ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui struktur marketnya di sini, ya. Kemudian teman-teman bisa entry di area koreksi ini. Itu aja sebetulnya ya. Jadi ini kalau kita melihat trennya turun. Nah, bagaimana kalau kita melihat trennya itu naik ya? Bentar saya pastikan dulu. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman ya, ketika
tren naik ya. Jadi secara kasat mata pun sebetulnya teman-teman sebentar Pak. Nah, sudah bisa melihat ya bahwa ini adalah trennya naik secara kasat mata ya. Terus kemudian bagaimana kita memanfaatkan tren ini ya kan? Kita manfaatkan aja, kita cukup melihat satu siklusnya aja teman-teman ya. Siklusnya atau sesuai dengan yang tadi, swing up ya, swing down ya, swing up, swing down, swing up, swing down ya. Ini aja teman-teman ya, kita hanya memanfaatkan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu, misalkan pakai moving average ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan chart yang bersih ya. Jadi mohon maaf ya jika mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang lain ya, yang penuh dengan indikator. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan chart yang clean atau yang bersih. Karena kenapa? Karena di sini kita akan bisa melihat pergerakan dari harga secara optimal ya. Ini yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, satu lagi ya, ini kalau kita memanfaatkan mengenai Om Syam, kalau tren sideways itu bagaimana? Ya. Tren sideways ini sebentar saya carikan dulu ya. Mungkin di ini salah satu yang contoh ya, range sideways ini bisa kita katakan, bentar ya. Ini salah satu range sideways ya teman-teman ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkannya? Seperti saya katakan tadi ya, teman-teman ada yang bisa memanfaatkan dengan buy, kemudian sell, buy dan sell ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menunggu harganya nge-break. Ya, baik itu nanti nge-break turun atau mungkin nge-break up ya, baru saya take action ya. Itu aja ya teman-teman ya. Misalkan kita untuk bertransaksi, sekali lagi saya ulangi ya. Kalau kita bicara mengenai price action, yaitu kita melihat harga dulu, ya, baru kemudian kita take action. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita melihat trennya dulu, ya, apakah trennya naik, apakah trennya turun atau sideways. Yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui atau mendeteksi tren tersebut, ya kita menyesuaikan strategi untuk open posisi berdasarkan tren tersebut, ya. Misalkan tren naik tadi saya katakan, kemudian sideways barusan juga saya lebih suka untuk menunggu breakout aja. Karena apa? Dalam price action itu diperlukan trigger dan konfirmasi ya. Contoh misalkan trigger itu apa? Trigger itu pemicu ya teman-teman ya. Ketika saya membuat garis kotak ini ya, itu ada satu candle yang besar ya, nge-break. Ini contohnya. Nah, ini ada satu candle yang besar ya, nge-break area yang tadi saya marking ya, kotak ini. Nah, ini artinya adalah kekuatan buyer-nya kuat ya. Jadi momentumnya besar ya. Jadi ini bisa kita jadikan alasan kita untuk entry buy. Nah, kemudian sebelum kita memutuskan untuk entry ya, yang teman-teman wajib perhatikan adalah kita wajib untuk menghitung resikonya dahulu ya, teman-teman ya. Saya selalu menghitung resiko dahulu dibandingkan saya menghitung profitnya dulu. Ya, kenapa? Ketika saya sudah menghitung resiko, ketika trigger ini sudah terpicu, artinya kita sudah bisa caranya. Sudah kita ketahui, ya, ini nge-break, ya. Kemudian resikonya itu ada di mana? Ya, resikonya otomatis ada di area ini, yang support ini. Bisa kita hitung aja, misalkan kita nge-buy, ya, itu resiko cuma 50 pip ya, misalkan ini ya. Ini resiko cuma 50 pip. Berarti kita sudah mengetahui resiko yang harus kita ambil. Misalkan saya memutuskan untuk open buy, berarti saya ambil resiko 50 pip. Misalkan harganya tiba-tiba turun, nggak jadi naik, saya rugi 50 pip. Ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui batasan resiko, kemudian mari kita berhitung modal dulu. Ya, misalkan modal kita $100 ya. Kemudian resiko yang kita ambil berapa? Misalkan
dan untuk satu kali trade resikonya mungkin 5% ya. Jadi kemungkinan besar kalau kita menggunakan SL 50 pip otomatis dengan lot 0,01 ya itu kita loss-nya $5, berarti sudah cocok ya. Istilahnya kita sanggup menghandle kerugian sudah kita tentukan ya. Oke, saya akan entry buy ya dengan menggunakan SL 50 pip, lotnya 0,01 berhubung modal saya hanya $100 ya. Kemudian TP-nya berapa? Monggo silakan, ada yang TP 1:1 juga silakan, atau yang TP 1:2 juga silakan. Yang jelas teman-teman dalam entry sudah mempunyai acuan yang jelas. Ya, ini aja ya. Jadi ini salah satu contoh kita memanfaatkan area-area sideways untuk entry atau untuk ambil posisi ya. Kemudian ini juga bisa lagi nih teman-teman ya. Ini juga termasuk area sideways ya ini ya. Harganya seperti ini, ada momentum buyer-nya kuat ya. Harga ngebreak bisa hitung lagi. Kemudian ini juga termasuk area sideways. Jadi di time frame M30 aja teman-teman sebetulnya sudah bisa memanfaatkan banyak sekali peluang atau momentum yang bisa diambil. Nah, ya kan? Oke, ini area kotaknya ya, sorry. Nah, oke, nah kemudian ada candle sellernya kuat, dia ngebreak. Ya, kemudian kita hitung resikonya. Misalkan kita ambil posisi sekarang, seklik resiko ke atas itu berapa ini? Misalkan di resistannya ini ya, itu hanya 42 atau katakanlah 45 poin. Oke, sama seperti yang tadi saya katakan ya, kita entry sell dengan SL 45 poin ya, kemudian TP-nya bisa juga 1:1, 40 poin juga bisa. Apakah 40 poin itu kena? Misalkan ini ya, kita turun, kena ternyata ya, bahkan lanjut sampai 150 poin ya. Jadi dari time M30 aja kita sudah bisa menemukan banyak sekali peluang yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Ini contoh lagi nih yang barusan ini sebentar. Ini juga saya tulis ya teman-teman ya. Nah, ya kan? Ambil buy ya, misalkan resikonya berapa? Resikonya ini kan power candle-nya kuat ya. Kemudian kita ambil buy, resikonya hanya sekitar 26 poin ya. Teman-teman kalau ambil TP di time frame kecil 20 poin saya rasa cukup ya. Jadi misalkan 26 juga dapat kayak ini kita di sini 26. Malah dapatnya 40 poin ya. Jadi ini aja teman-teman ya. Hanya sesederhana ini ya teman-teman sudah bisa menghasilkan profit ya. Nah, pasti ada pertanyaan, Mas, ini kalau misalnya melihat chart aja yang dari kemarin-kemarin, enak banget bisa bercerita ya. Wah, ini gampang-gampang ya. Teman-teman wajib ketahui ya, kalau kita bicara price action itu adalah pola yang selalu berulang-ulang ya. Pola yang selalu berulang-ulang dan itu selalu terjadi ya. Kalau kita sudah tahu pola itu selalu berulang-ulang, ya kenapa kita tidak bisa memanfaatkan pola-pola tersebut untuk keuntungan kita? Bukankah kita sudah tahu ya kan ketika sideways pasti akan ada breakout, ketika trennya turun pasti dia akan koreksi ya, kemudian ketika trennya naik juga akan koreksi. Nah, area koreksi itu yang wajib kita tandai. Markingnya dari mana? Ya teman-teman cukup melihat ini aja, support and resistance aja sebetulnya. Contoh lah katakanlah ini ya. Ini salah. Enggak bisa. Salah satu area untuk koreksi sebentar. Nah, ini kan sebetulnya kan bisa kita jadikan awalnya kan support ya teman-teman ya, ini area ini ya. Kemudian dia di break ya, setelah di break dia retest ya kan. Berarti sebetulnya teman-teman ketika tahu harganya turun di sini ya kan, area koreksinya di mana? Yang sering terjadi sekitar 80% yang terjadi adalah
dia akan kembali ke area yang di break tadi. Nah, tugas dari teman-teman cukup memperhatikan pola-pola candle yang ada di area-area ini. Ya, ini kalau kita bicara mengenai tren turun ya. Jadi tren turun adalah kita siap-siap sell dengan memperhatikan nunggu dia swing up dulu, batasannya di mana? Batasannya di support, di resistan. Kemudian kita perhatikan pola candle-nya, ada pola candle, baru kita bisa entry sell yang teman-teman sudah bisa. Ini motornya siapa ya? Sudah bisa menghasilkan profit juga ya. Jadi teman-teman yang saya sampaikan ini ya, ini real chart ya, kemudian real time ya, kemudian teknikal yang simple ya, dan saya yakin yang baru belajar mungkin lihat atau buka chart MT4 seminggu 2 minggu pun sudah bisa melakukan ini ya. Contoh lah misalkan di kelas online saya Tesla Effect itu ada di angkatan 3 itu ada sekitar 7 orang yang belum pernah melihat wujudnya MT4 itu seperti apa. Ya. Bahkan trading itu apa itu belum tahu sama sekali. Nah, ketika kita kasih penjelasan dengan cara yang sesimpel ini ya, dengan cara yang mudah ini, dan saya tidak mau memberikan istilahnya masukan-masukan yang menakutkan bahwa trading itu nanti loss-nya sampai ratusan juta bla bla, enggak. Itu saya selalu kasihkan semangat yang positif ya, bahwa Anda pasti bisa ya. Karena apa? Sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, apalagi hanya melihat area-area tertentu, ya saya yakin teman-teman juga bisa. Dan nyatanya yang baru belajar melihat MT4 aja pertama kali sudah bisa melakukan dan bahkan melakukan trading setup yang bagus ya, hanya dengan melihat atau melakukan yang cara-cara yang barusan tadi saya sampaikan. Itu aja ya teman-teman ya malam ini ya. Jadi ibaratnya saya hanya memberikan yang basic dulu ini ya, yang mungkin teman-teman yang IB bisa gunakan untuk mengedukasi juga calon kliennya juga ya. Jadi kita istilahnya di sini berikan satu pengertian atau penanaman di otak bawah sadar bahwa sebetulnya trading itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana ya. Tapi syarat utama adalah yang pertama adalah mengenai kesabaran, disiplin, manajemen resiko dan juga manajemen keuangan. Sebetulnya hanya itu ya. Tidak ada yang lain ya kan. Nah, mungkin kalau selanjutnya Mas, apakah ada teknikal yang rumit dan sebagainya? Memang ada. Ya. Kalau saya diminta untuk mengajarkan teknikal yang rumit, saya terus terang saya tidak bisa, karena saya hanya bisa dan saya hanya ingin memberikan atau trading dengan cara yang sederhana. Toh dengan cara yang sederhana itu juga sudah memberikan profit yang lumayan. Buat apa kita istilahnya mengkomplikasikan diri sendiri? Kan seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih ingin yang mudah, yang simple atau yang ruwet, kan pilihannya itu aja.